Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Pak Agung di video kali ini. Pak Agung mau menjelaskan tentang religi yang materinya itu adalah tentang aurat. Ya, seperti apa materinya? Simak videonya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita harus tahu apa sih yang disebut aurat itu ya. Nah, jadi aurat itu adalah bagian dari tubuh kita yang harus kita tutupi, ya, yang nggak boleh kelihatan. Dan aurat itu beda-beda antara laki-laki dan perempuan. Kalau misalkan auratnya laki-laki itu adalah antara pusar, ya, sampai dengan lutut. Nih, Baung berdiri nih. Nah, seperti teman-teman, dari pusar sampai lutut. Nah, itu aurat laki-laki. Berarti dari badan laki-laki yang tidak boleh terlihat oleh orang lain itu adalah anggota pusar sampai lutut. Yang kedua, aurat perempuan, ya. Aurat perempuan itu pada dasarnya semua badannya, ya. Rambut, ya, tangan, kaki, ya, itu termasuk aurat perempuan. Oke, teman-teman. Sekarang kita lebih berfokus kepada aurat perempuan, sebab aurat perempuan ini lebih banyak perbandingannya. Seperti apa ya? Oke. Jadi aurat perempuan ini, kalau misalkan antara perempuan dengan perempuan lagi, misalkan nih ada dua perempuan. Nah, kedua perempuan ini memiliki aurat. Jadi nggak sembarangan antara kedua perempuan ini boleh melihat badannya. Nah, antara perempuan dengan perempuan lagi itu memiliki aurat, batasannya itu antara pusar sampai lutut. Itu kalau misalkan sesama perempuan. Nah, kalau misalkan antara perempuan dengan laki-laki, yang laki-lakinya itu dalam catatan ya adalah laki-laki yang ghair mahram. Artinya apa ghair mahram itu? Yang ghair mahram itu adalah orang lain, ya. Bukan kakak kita, bukan saudara kita, tapi orang lain, ya. Nah, kalau misalkan aurat yang perempuan di antara ghair mahramnya ini adalah semua badannya, ya, itu aurat perempuan. Dan kalau misalkan aurat perempuan di depan mahramnya, ya, siapa mahramnya itu adalah saudaranya, kakaknya, adiknya gitu, atau orang tuanya. Nah, itu adalah auratnya dari pusar sampai lutut. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian aurat itu hukumnya kalau misalkan terlihat oleh orang lain gimana sih? Ya, yang jelas aurat itu kalau misalkan terlihat oleh orang lain hukumnya itu haram, nggak boleh. Orang yang melihat aurat haram, dapat dosa. Orang yang memperlihatkan aurat juga hukumnya dosa. Jadi dosanya kayak gini teman-teman. Kalau misalkan orang yang memperlihatkan auratnya, kemudian ada orang lain yang melihat auratnya itu, maka orang lain itu berdosa, dan orang yang memperlihatkan aurat itu menanggung dosa orang yang melihatnya. Gitu, teman-teman. Jadi banyak dosa ketika orang melihat aurat gitu ya. Oke. Jadi kita di sini harus malu sebagai umat muslim memperlihatkan aurat itu malu teman-teman, ya. Karena secara tidak langsung itu telah memperlihatkan aib kita, telah memperlihatkan badan kita gitu. Jadi nggak boleh ya teman-teman memperlihatkan aurat itu. Selanjutnya, kalau misalkan aurat itu terlihat ketika sholat, bagaimana hukumnya? Hukumnya kalau misalkan aurat terlihat ketika sholat, maka sholatnya tidak sah. Dan misalkan ketika sholat auratnya terbuka, maka sholatnya batal dan harus mengulang lagi sholatnya dari awal, ya. Contohnya seperti apa sih? Seperti ini misalkan ketika sholat, Allahu Akbar, udah gitu udah takbir, sarungnya melorot, akhirnya si laki-laki itu cuman pakai celana pendek. Nah, otomatis sholatnya pasti batal. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan misalnya kayak gini teman-teman, bakal mukena waktu takbir Allah, nah ini tuh buka mukenanya, terlihat tangannya, maka sholatnya pun tidak sah karena terlihat auratnya. Catatan ya, itu untuk sholat. Ada sebagian orang yang bilang kalau suara perempuan itu adalah aurat.
Nah, seru nih pembahasannya nih. Gimana ya, suara perempuan itu aurat atau enggak ya? Ini, Pak Agung akan mencoba menjawab. Jadi, suara perempuan, kalau misalkan suara perempuan itu mengundang syahwat dari lawan jenisnya, dari laki-laki, maka suara perempuan ini dinilai aurat. Tapi kalau misalkan suara perempuan ini tidak mengundang syahwat laki-laki, maka suara perempuan ini tidak termasuk aurat. Itu ya teman-teman ya, catatan. Banyak soalnya yang berpendapat perempuan suaranya aurat. Kalau perempuan suaranya aurat semua, berarti perempuan nggak bisa berbicara dong, nggak boleh berbicara dong. Nah, jadi tanda kutip ya di sini ya, kalau misalkan ada yang bertanya tentang suara perempuan itu aurat atau tidak, nah ini jawabannya. Oke teman-teman, cukup sekian materi tentang aurat ini. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman semua. Kalau misalkan ada teman-teman yang masih belum paham tentang materinya, teman-teman boleh tulis di kolom komentar di sini. Nanti insya Allah akan Pak Agung jawab ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat ilmunya. Jangan lupa di share ilmunya ke teman-teman yang lain, ke ayah bundanya, ke kakak adik, ke kakak atau adiknya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Pak Agung tutup dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batasin Pak, batasin. Nah, ya.